Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua yang menonton. Kami dari kelompok 1 akan mempraktikumkan tugas kami tentang induksi elektromagnetik. Saya Akila Dewa Muaimin. Saya Ari Gondika. Saya Raja Rafael Sinipan. Saya Amar Rifki Maulana. Saya Ferdinand Faris Tamani Uruk. Saya Laura Sati. Selamat menonton guys. Bye-bye. Baiklah, selamat malam teman-teman semuanya. Nah, dalam praktik induksi elektromagnetik yang sudah kami buat ini, tentunya kami memiliki landasan teori yang kami gunakan sebagai pedoman dalam membuatnya. Nah, adapun landasan-landasan teori yang kami gunakan dalam format laporan kami, diantaranya yang pertama yaitu teori mengenai flux. Nah, di mana dikatakan flux magnetik itu adalah ukuran banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu permukaan. Nah, permukaan yang kami gunakan pada praktik ini adalah kumparan tembaga, di mana tembaga tersebut sudah digulung menjadi suatu bulatan atau lingkaran. Nah, itulah yang kami sebut sebagai kumparan. Atau dalam praktik lain kita bisa mengatakannya sebagai bidang konduktor. Secara sederhananya, flux ini menunjukkan seberapa banyak medan magnet yang lewat melalui suatu bidang atau kumparan tadi. Nah, apa penjelasan atau hubungan dari flux dan kumparan itu? Tentunya flux magnet seperti yang sudah saya katakan tadi berhubungan dengan kumparan karena kumparan yang memiliki banyak lilitan akan menangkap lebih banyak flux karena setiap lilitan itu bertindak sebagai permukaan tambahan yang dilalui oleh medan magnetnya. Nah, itu adalah teori yang pertama. Nah, yang kedua itu ada faktor-faktornya yang mempengaruhi flux tadi, di mana di sini kami menemukan ada 4 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu kuat medan magnet, di mana semakin kuat medan magnetnya, semakin besar pula flux yang dihasilkan. Yang kedua adalah luas bidang, di mana semakin luas bidang lilitan atau kumparan tadi, semakin banyak juga garis gaya yang menembus dari kumparan tersebut. Yang ketiga itu ada orientasi bidang. Nah, posisi kumparan terhadap medan magnet itu juga menentukan besarnya theta atau sudut yang dihasilkan. Yang keempat itu ada tentunya jumlah lilitan tadi, di mana jumlah lilitan ini semakin banyak, fluxnya pun akan semakin banyak atau berbanding lurus. Nah, itu adalah teori yang pertama. Yang kedua, flux ini berhubungan pula kepada GGL, induksi pada kawat yang memotong medan magnetnya. Nah, apa sih itu GGL? Kepanjangan dari GGL adalah gaya gerak listrik, di mana gaya gerak listrik ini adalah energi persatuan muatan yang menyebabkan muatan listrik dapat bergerak dalam suatu rangkaian listrik. Sederhananya, GGL ini dapat kita sebut sebagai dorongan yang membuat arus listrik itu mengalir. Nah, dalam satuan internasional atau SI, GGL itu dapat diukur dalam volt atau dalam nama alatnya itu voltmeter. Biasanya dilambangkan dengan epsilon. Nah, hubungan antara flux dan GGL ini adalah di mana GGL itu muncul ketika flux magnet itu menembus kumparan dan berubah. Nah, semakin cepat flux atau medan diperbesar, diperkecil, magnet digerakkan, ataupun kumparannya diputar, itu semakin besar GGL yang dihasilkan. Jadi intinya, perubahan flux itu berarti GGL-nya terinduksi. Selanjutnya, itu ada arah arus induksi. Nah, dari hubungan flux dan GGL tadi, arah arus induksi itu menyebabkan perubahan flux magnetik itu disebabkan oleh perubahan luas bidang kumparan yang memotong medan magnetik tadi. Nah, jarum amperemeter yang menyimpang menunjukkan bahwa dalam loop mengalir listrik yang dinamakan arus induksi. Beda potensial antara P dan Q disebut gaya gerak listrik dalam suatu kumparan tadi ya. Nah, yang terakhir, setelah saya jelaskan dari awal mengenai flux, hubungannya dengan kumparan, lalu masuk kepada GGL, itulah yang kita sambungkan atau kita hubungkan dengan ini dari hukum Faraday atau inti dari percobaan ini, di mana percobaan ini ditujukan untuk membuktikan adanya atau dibenarkannya hukum Faraday, di mana bunyi hukum Faraday yaitu gaya gerak listrik atau GGL induksi yang timbul pada suatu rangkaian sebanding laju perubahan flux magnetik yang menembus rangkaian tersebut. Artinya, semakin cepat flux magnet berubah, semakin besar GGL induksi yang dihasilkan. Kaitannya tadi
di mana semakin besar perubahan flux dan semakin banyak lilitan dan kumparan yang kita gunakan, semakin besar pula GGL yang muncul pada kumparan. Nah, segitu teman-teman. Jadi mulai dari flux, mulai dari kumparan sampai kepada GGL, lalu semuanya kita hubungkan, nah terjadilah hukum Faraday itu. Nah, seperti yang di belakang ini, teman-teman saya sedang mengerjakan proyeknya. Nah, bisa dilihat ya. Nanti hasilnya akan kami tampilkan di akhir video. Terima kasih ya, semoga penjelasan ini dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Bye-bye! Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Oke, baik jadi teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari praktikum yang telah kami lakukan di sana. Nah, jadi di sini tujuan praktikum kami ini untuk membuktikan flux, GGL, serta hukum Faraday telah berhasil kami buktikan seperti yang ada di depan ini. Baiklah, terima kasih telah menonton. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.